Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Helen Limbong dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 21190206, Prodi Administrasi Perkantoran. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang penjelasan rapat ya. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu rapat itu ya. Jadi rapat merupakan suatu media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Nah, rapat ini merupakan alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok, dan di samping itu merupakan media pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Nah, rapat ini bisa terbagi, kalau secara umum terbagi dua, informal dan formal. Nah, kalau secara luas kalau di perkantoran itu ada rapat bulanan, rapat tahunan, direksi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan ke intinya aja. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan rapat ya, maksudnya. Yang pertama, jadi kalau rapat itu kan yang memimpin kan perusahaan kita. Jadi yang membuat rapat ini kan, atau membuat agar rapat ini berjalan dengan baik, yaitu kan harusnya sekretaris. Nah, sekretaris itu harus membuat pertama yaitu buku agenda rapat ya. Yaitu sekretaris harus membuat agenda rapat, yang dimana itu harus disetujui oleh pimpinan. Nah, yang pertama yang kita persiapkan adalah peserta rapat. Jadi di dalam rapat ini harus memiliki peserta, makanya disebut dengan rapat ya. Jadi kalau di dalam rapat ini juga kita tidak boleh sembarangan membuat peserta rapatnya ya gitu ya, asal kita masukin orang-orang gitu, enggak dong. Jadi yang peserta rapat ini memang benar-benar orang yang penting, orang yang dapat memberi saran atau dapat memberi informasi atau apalah gitu kan. Dan itu juga harus disetujui oleh pimpinan, berapa orang yang kita undang gitu ya. Nah, selanjutnya adalah mempersiapkan ruang rapat ya. Itu sekretaris harus mempersiapkan ruang rapat ya. Nah, itu nanti ditata dengan rapi, disesuaikan dengan jumlah orang yang hadir atau jumlah peserta rapat. Yang berikutnya adalah membuat daftar acara. Jadi sekretaris itu harus menyiapkan daftar acara, yang dimana di dalamnya adalah merupakan suatu pokok-pokok atau inti atau garis besarnya aja, tidak perlu panjang kali lebar kali tinggi, pokoknya tidak perlu bertele-tele ya, singkat-singkatnya aja, poin-poinnya aja ya. Berikutnya adalah mempersiapkan bahan rapat. Jadi sekretaris harus mempersiapkan bahan rapat nih. Jadi apa aja yang rapat itu, apa yang akan dirapatkan ya, Jadi bahan-bahannya itu harus difotokopi sejumlah dengan peserta yang hadir, atau enggak dipersiapkan lah bagaimana ya. Selanjutnya adalah mempersiapkan peralatan rapat. Jadi sekretaris harus mempersiapkan peralatan rapat, yaitu sebagai berikut, yaitu ada nanti terdapat di dalamnya itu papan tulis, spidol, flipchart, overhead project atau slide project, LCD, tape recorder untuk merekam jalannya rapat, dan itu semua jika diperlukan. Nah, alat-alat kelengkapannya itu seperti jepit kertas, klip kertas, perforator, stapler, dan isinya gunting, cutter, dan pensil peruncing pensil ya, dan lain sebagainya. Itu harus dipersiapkan oleh sekretaris. Yang berikutnya adalah sekretaris itu harus menyiapkan atau membuat notulen atau risalah rapat ya. Jadi notulen itu atau risalah rapat itu merupakan catatan singkat tentang suatu pembicaraan dalam rapat yang perlu dicatat hanya bagian yang penting saja, dan ini
merupakan sebuah alat bantu atau bukti hasil rapat ya, yang dimana terdapat di dalamnya yaitu judul atau topik, waktu dan tempat, pimpinan rapat, jumlah yang diundang, hadir yang tidak hadir, acara rapat, terus jalannya rapat, tempat, tanggal, bulan, tahun, tanda tangan, notulen. Notulen ini kan sekretaris, jadi harus ada tanda tangan sekretaris ya. Jadi di pembuatan notulen ini harus ada nanti tanda tangannya, dan juga nanti harus ada tanda tangan pengesah atau ketua rapat. Ketua rapatnya kan pimpinan direktur ya, jadi direktur perusahaan, jadi harus ada tanda tangannya nanti ya di samping. Jadi nanti ada kolomnya sekretaris, namanya serta tanda tangan, terus di sampingnya itu ada ketua gitu ya. Berikutnya, nah di sini nanti di akhir saya akan menunjukkan hasil rapat saya ya, atau notulen ya. Nanti saya akan rekam layarnya, jadi saya akan jelaskan apa aja yang isi dalam notulen berikut ya. Nah, nanti saya kan membuat di sini judul rapat saya kan rapat tahunan anggota atau rapat anggota tahunan, sama aja sih, yaitu perusahaan Kospin dan Arta Mandiri periode tahun 2020. Yang pertama nanti adalah waktu. Waktu itu yang di dalamnya adalah hari, tanggal, pukul, tempat rapat. Yang kedua adalah organisasi. Yang terdapat di dalamnya adalah ketua, yaitu direktur pimpinan perusahaan, sekretaris atau wakil direktur atau sekretaris siapalah nanti itunya. Terus yang hadir berapa orang, tidak hadir berapa orang, nanti dicatat ya. Terus yang berikutnya adalah acara. Acara ini terdapat adalah pendahuluan, penjelasan, pemilihan calon, tanya jawab dan lain-lain. Berikutnya adalah risalah pembicaraan. Jadi sebelum rapat dimulai, orang yang memulai rapat ini adalah harusnya sekretaris ya. Nanti sekretaris lah membuka rapat, terus dia akan membacakan peserta yang hadir dan tidak hadir, lalu membacakan jadwal acara tersebut, apa aja yang akan dibahas gitu ya. Terus nah di akhir nanti adalah mengetahui dan mengesahkan. Jadi nanti di situ kan tadi saya udah jelaskan ya, harus ada tanda tangan ketua dan sekretaris. Nanti di situ nanti ada ketua, di bawahnya ada kolom spasi, nanti bikin namanya, nick, terus sekretaris namanya, nicknya, nanti ditandatangani. Sekianlah penjelasan saya tentang rapat, pengesahan rapat. Nanti saya akan unggah video hasil rapat saya ya. Nah, jika ada yang tidak dapat dipahami atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang tidak baik gitu, mohon dimaafkan juga ya. Sekian paparan tentang rapat saya ucapkan terima kasih, selamat sore.